Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Ya, kita ketemu lagi dan kita masih membahas dari soal yang sebelumnya mengenai cara mencari luas area yang dibatasi oleh dua kurva, dan ini sudah kita sedikit bahas di video yang sebelumnya kalau kita mencari kurva yang ada di antara dua kurva ini ya, yang berfungsi akar X ini dengan akar X kuadrat dengan X kuadrat ya. Dan cara yang akan kita lakukan adalah dengan mencari kurva luas area yang dibatasi oleh kurva yang hijau lalu dikurangi dengan luas area yang dibatasi oleh kurva yang biru. Bisa dilihat di video yang sebelumnya untuk lebih jelasnya ya. Dan sekarang kita akan langsung kerjakan. Jadi kita mulai dengan mengurangi dari area yang lebih besar dulu ya, yang di atas, kurva yang ada paling atas. Kita bergerak dari 0 sampai 1. Dan kita mulai dari kurva yang atas, yaitu yang hijau ini. Dia memiliki fungsi akar X. Kita integralkan terhadap dx, lalu kita kurangi dengan integral dari 0 sampai 1 di kurva yang bawah ini ya. Jadi kita mengurangi integral dari 0 sampai 1 untuk x kuadrat dx. Oke, jadi kita langsung selesaikan di sini. Kita bisa membentuk persamaan ini jadi seperti ini ya. Integral dari 0 sampai 1 akar x dikurangi x kuadrat dx. Ini adalah aturan dari integral, aturan kalkulus. Integral bisa ditulis seperti ini untuk kurang-kurangan. Berlaku juga untuk pertambahan ya. Dan dari sini kita bisa langsung mengintegralkannya karena ini bentuknya cukup mudah untuk diintegralkan. Maka kita langsung cari antiturunan dari akar x dikurangi x kuadrat terhadap x. Maka kita bisa langsung hitung kalau x kuadrat ini kan sama akar x ini kan sama dengan x pangkat 1/2 ya. Maka kita bisa langsung menambahkan pangkatnya menjadi x ditambah 1 ya pangkatnya, yaitu x jadi pangkat 3/2. Lalu pangkat ini kita bagikan ke dalam bagikan menjadi 2/3 ya. Kita turunkan jadi 1/3/2 atau jadi sama dengan 2/3. Lalu di sini kita kurangkan dengan antiturunan dari x kuadrat, yaitu 1/3 x pangkat 3. Sini. Dan di sini kita hitung dia di batasan x-nya ya, yaitu dari 0 sampai 1. Jadi kita hitung, kita masukkan 1 ke dalam persamaan ini. Jika kita masukkan 1, maka kita punya 2/3 dikalikan 1 pangkat 3/2, itu sama dengan 2/3. Lalu dikurangi dengan 1/3 dikali 1 pangkat 3, itu 1/3. Maka kita punya di sini 2/3 kurangi 1/3, yaitu 1/3. Kita coba tinggal masukkan saja ke dalam x-nya ya. Dan kita punya 0 di sini. Jika kita masukkan 0, maka hasilnya juga 0 ya. Maka kita punya di sini jawabannya adalah 1/3. Ini adalah luas area yang kuning ini yang dibatasi oleh dua kurva ini ya. Jadi caranya kita menghitung melalui kita hitung dulu luas area dari yang dibatasi oleh kurva yang hijau yang paling besar, lalu kita kurangi dengan luas area yang dibatasi oleh yang biru ya. Jadi luas area dari kurva ini dibatasinya tuh dari kurva tersebut sampai sumbu x. Makanya kita hitung yang luas area yang hijau sampai sumbu x dikurangi dengan luas area yang biru, kurva yang biru sampai sumbu x. Maka kita mendapatkan luas area yang kuning ya, yaitu besarnya adalah 1/3. Oke, sekarang kita punya satu contoh lagi di sini. Kita bersihkan dulu. Oke, misalkan kita punya suatu fungsi di sini yaitu f(x) sama dengan x pangkat 5 aja ya. Oke, x pangkat 5. Kita coba gambar dulu di grafik persamaan x pangkat 5 ini.
Oke, ini sumbu-sumbunya kita punya. Jadi kurva X pangkat 5 kita coba gambarkan. Naiknya begitu curam banget ya. Oke, begini. Oke, jadi kita mau mencari luas area yang dibatasi oleh kurva ini. Oke, biasanya kalau misalnya kita mencari luas area yang dibatasi oleh kurva ini, maka kita akan mendapatkan luas area yang dibatasi oleh kurva dengan sumbu ya. Tapi yang ada di sini ya, misalkan ya, kita punya yang di sini. Tapi kita mau mencari luas area yang dibatasi oleh suatu garis konstan, yaitu garis konstan di 32, y sama dengan 32, dengan kurva yang kita punya ya. Dimana sini ini 32 ya. Jadi kita ingin mencari luas yang hijau ini yang ada di dalam kurva. Bagaimana cara kita melakukannya? Jadi kita bisa memandang di sini garis konstan y sama dengan 30 konstan ya, garis konstan y sama dengan 32 ini sebagai suatu fungsi, karena ini tidak jauh ya, ini sebuah fungsi konstan ya di sini. Maka kita tinggal mengurangi luas area dari y sama dengan 32 dikurangi dengan luas area yang dibatasi oleh fungsi x sama dengan 5 ya, yaitu x yang ada di bawahnya ya. Oke, kita gambar dulu. Jadi garis konstan ini memiliki fungsi gx misalkan sama dengan 32. Dan ini lurus saja dia. Jadi kita harus menghitung sekarang titik ini ya, titik potong si garis ini terhadap kurva yang adalah batas atas dan batas bawah dari x kita ya. Interval di mana kita akan menghitungnya. Maka kita punya di sini x pangkat 5 sama dengan 32 dan x sama dengan 2. Oke, di sini ternyata terjadi suatu kesalahan. Di sini kita mau menghitung ini ya. Kita mutlakkan saja soalnya bentuk kurva x pangkat 5 bukan seperti ini ya. Tapi bukan parabola, tapi dia ke bawah ya di sumbu negatif. Di sumbu negatif dia ada di kuadran 3. Oke, jadi kita punya di sini mutlak saja supaya kita nggak usah ganti gambarnya. Oke, misalkan kita punya di sini mutlak x pangkat 5 sama dengan 32, maka x sama dengan plus minus 2 di sini. Itu batas atas batas bawah kita. Dan sekarang kita akan mencari luas areanya di sini. Karena ini adalah bentuk mutlak ya, bentuk mutlak, maka ini menjadi bentuk tak tentu ya integralnya. Maka kita punya di sini 32 dikurangi mutlak x pangkat 5 terhadap x. Oke, jadi ini kan karena bentuknya dia simetris ya. Jadi kita bisa menghitung dari 0 sampai 2 saja supaya kita tidak menghitungnya secara dengan tanda mutlak. Karena kalau ada tanda mutlak menjadi integral yang tidak tentu. Jadi pada kita melakukan ini, kita coba hitung simetrisnya saja dari 0 sampai 2 dulu. Lalu kita masukkan fungsi kita tanpa tanda mutlaknya, yaitu 32 dikurangi x pangkat 5 diintegralkan terhadap dx dari 0 sampai 2. Kita langsung saja integralkan, cari antiturunannya, yaitu 32x dikurangi x pangkat 6 dibagi 6 ya. Ini adalah antiturunan dari 32 dikurangi x pangkat 5. Lalu kita hitung dari 0 sampai 2, maka kita punya 64 dikurangi dengan 64 per 6 ketika kita masukkan 2 ke dalam fungsi. Lalu kalau kita masukkan 0 ke dalam fungsi, maka itu hasilnya adalah 0. Tidak perlu kita tulis. Ya, jadi sekarang kita langsung punya jawaban, yaitu 64 dikurangi 64 per 6. Dan itu adalah jawaban dari setengah area yang kita cari ya. Maka kita harus kali ini dengan 2. Maka kita punya 64 kali 2 jadi 128 dikurangi 128 per 6 ya. Oke, jadi ini kurang lebih jadi 128 dikali 1 dikurangi 1 per 6. Ini kita faktorkan saja ya. Jadi 128 kali 5 per 6. Ini adalah hasilnya. Bisa dihitung untuk mendapatkan angka yang pasti, tapi waktu kita sudah habis sampai sini. Jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh
Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.